Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarhadiana dengan NIM 2406751 dari Pendidikan Fisika B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum terkait kemagnetan. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah diharapkan dapat menganalisis hubungan kuat arus terhadap simpangan sudut yang dihasilkan dan dapat menentukan serta menganalisis medan magnet bumi berdasarkan kawat berarus. Magnet adalah benda atau material yang menghasilkan medan magnet, yaitu wilayah di mana gaya magnetit dapat dirasakan. Magnet memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda yang terbuat dari bahan ferromagnetik seperti besi, nikel, dan kobalt, serta mempengaruhi partikel bermuatan listrik yang bergerak. Sifat-sifat magnet itu ada kutub magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Kutub yang sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet di mana gaya magnetit dapat dirasakan. Medan ini digambarkan dengan garis-garis medan yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan di luar magnet. Sifat magnet bahan itu ada ferromagnetik, benda yang dapat ditarik oleh magnet, contoh besi, baja, nikel, dan kobalt. Selain dapat ditarik oleh magnet, ferromagnetik juga dapat dijadikan magnet jika digunakan sebagai magnet. Meskipun medan magnet luar dihilangkan, maka sifat kemagnetan ferromagnetik masih tetap ada. Yang kedua itu paramagnetik. Paramagnetik merupakan bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Jadi bahan paramagnetik masih dapat ditarik oleh magnet, tetapi tarikannya sangat lemah. Karena sifatnya yang lemah tersebut, maka bahan paramagnetik tidak dapat dibuat menjadi magnet. Contoh dari bahan paramagnetik yaitu aluminium, tembaga, dan kaca. Yang ketiga itu diamagnetik. Diamagnetik adalah bahan yang tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet. Bahan tersebut jika ditarik dengan magnet, maka magnet akan menolak dan menjauhinya. Contoh itu natrium, perak, bismut, raksa, dan intan. Cara membuat magnet. Magnet itu tidak hanya dapat ditemukan di alam sebagai magnet alami, tapi ada juga benda yang dapat dibuat menjadi bersifat magnet. Berikut cara membuat bahan bersifat magnet itu. Yang pertama, dengan menggosokkannya. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok sebuah benda magnetis dengan magnet. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosokkan kutub sebuah magnet pada besi atau baja. Semakin banyak gosokan yang dilakukan, semakin kuat sifat kemagnetan besi atau baja tersebut. Akan tetapi, sifat kemagnetan ini juga berlangsung sementara. Yang kedua, yaitu ada menginduksi. Membuat magnet dengan cara menginduksi artinya mendekatkan atau menempelkan suatu benda dengan magnet sehingga benda tersebut menjadi magnet. Benda magnetis yang menempel pada magnet dapat menjadi bersifat seperti magnet. Benda tersebut dapat menarik benda-benda magnet lainnya. Sifat kemagnetan ini hanya berlangsung sementara. Jika benda dilepaskan dari magnet, sifat kemagnetannya akan hilang. Yang ketiga itu dengan mengaliri arus listrik. Nah, magnet dapat dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik ke benda magnetis. Arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang terbentuk karena dialiri arus listrik disebut elektromagnet. Sifat kemagnetan benda yang dialiri arus listrik berlangsung sementara. Ketika arus listrik terputus, sifat kemagnetan benda akan hilang. Berikut adalah rumus untuk menentukan medan magnet bumi. Adapun alat yang digunakan yaitu ada power supply, kawat lurus, rheostat, amperemeter, capit buaya, kompas, penggaris, dua buah statif, dan dudukan kompas. Prosedur percobaan yang pertama, pegang arus dalam posisi mendata dan angkat dengan hati-hati. Sebarkan serbuk besi secara merata di atas kertas. Pastikan jumlah serbuk besi tidak terlalu banyak agar pola dapat terlihat dengan jelas. Letakkan magnet di dekat kertas yang telah diberi serbuk besi. Perhatikan pola yang terbentuk oleh serbuk besi. Pola tersebut akan menunjukkan garis-garis medan magnet di sekitar magnet. Gerakan magnet secara perlahan untuk melihat bagaimana serbuk besi bergerak mengikuti arah medan magnet. Ulangi langkah ini dengan mengubah posisi kutub magnet. Cobalah menekankan kutub yang berbeda yaitu utara selatan terlebih dahulu, lalu kutub yang sama, selatan dengan selatan atau utara dengan utara. Adapun prosedur percobaan yang kedua yaitu pertama, rangkai perangkat yang terdiri dari power supply, lilitan kawat yang melingkar, ampermeter, dan rheostat sesuai instruksi. Tempatkan kompas di bawah kawat melingkar, pastikan jarum kompas menunjukkan titik 0 sebelum pengamatan dimulai. Hidupkan power supply dan sesuaikan besar arus listrik yang dialirkan ke rangkaian. Perhatikan simpangan atau pergeseran jarum kompas dari posisi 0 akibat medan magnet yang ada pada lilitan kawat. Ulangi langkah-langkah tersebut dengan mengubah besar arus listrik yang mengalir pada kawat. Adapun prosedur percobaan yang ketiga. Pertama, rangkai komponen berupa power supply, kawat lurus yang statis, ampermeter, dan rheostat sesuai dengan sketsa yang direncanakan. Tempatkan kompas di bawah kawat, pastikan jarum kompas menunjukkan titik 0 sebelum melakukan pengamatan. Hidupkan power supply dan atur tegangan yang diberikan ke rangkaian sesuai kebutuhan.
Amati penyimpangan atau pergeseran jarum kompas dari posisi 0 akibat arus listrik pada kawat. Ulangi proses dari langkah 1 hingga 4 dengan mengubah besar arus listrik dalam rangkaian, sementara jarak antara kompas dan kawat tetap dipertahankan. Lakukan kembali percobaan dari langkah 1 hingga 4 dengan mengubah jarak antara kompas dan kawat, sementara besar arus listrik tetap dijaga konstan. Baik, kita masuk ke percobaan yang pertama. Di sini, dengan menggunakan kutub magnet yang sama, maka garis gaya magnet tersebut menandakan magnet tolak-menolak atau saling menjauh di bagian tengahnya. Jadi dengan menggunakan kutub magnet yang sama, garis gaya itu tolak-menolak dan saling menjauh di bagian tengahnya. Kemudian yang kedua, yaitu menggunakan kutub magnet yang berbeda. Ketika kutub utara dan kutub selatan didekatkan, serbuk besi itu membentuk medan magnet yang saling menghubungkan kedua magnet tersebut. Ini menandakan adanya tarikan magnet karena medan magnet dari dua kutub berlawanan yang saling tarik-menarik. Nah, untuk percobaan yang ketiga itu juga sama dengan menggunakan kutub yang sama. Garis gaya magnet ini menandakan bahwa saling tolak-menolak atau saling menjauh ditandai dengan bagian tengahnya itu tidak terdapat medan magnet. Baik, mari kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu dari kawat melingkar. Di sini terdapat hubungan dari kuat arus terhadap simpangan. Semakin meningkat kuat arusnya, simpangannya juga semakin meningkat. Hal ini berarti kuat arus terhadap simpangan itu berbanding lurus. Dan dari hasil pengukuran ini dapat ditentukan atau dapat dihitung medan magnet bumi. Namun dari hasil perhitungan itu cukup jauh dengan hasil literatur. Hal ini memang ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada dari faktor lingkungan, yang kedua dari faktor pengukuran sudutnya itu harus benar-benar paralaks ya. Kemudian yang ketiga itu ada faktor dari kemiringan kompasnya itu harus benar-benar datar. Untuk membuktikan adanya medan magnet di sekitar lilit kawat melingkar dan pengaruh arus listrik terhadap medan tersebut, digunakan lilitan kawat melingkar, kompas, power supply, kabel, capit buaya, rheostat, dan ampermeter. Percobaan dilakukan dengan merangkai semua komponen, meletakkan kompas di bawah lilitan, lalu memastikan jarum kompas pada posisi 0 sebelum arus listrik dialirkan. Setelah power supply dinyalakan, arus listrik diatur menggunakan rheostat dan simpangan jarum kompas diamati. Percobaan diulang dengan variasi arus listrik. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin besar arus listrik, semakin kuat medan magnet yang terbentuk terlihat dari besarnya simpangan jarum kompas. Medan magnet di sekitar lilitan kawat melingkar dipengaruhi oleh arus listrik. Jika arah arus dirubah, maka arah medan magnet juga berubah, menyebabkan jarum kompas menyimpang ke arah berlawanan. Medan magnet tidak sama besar di setiap posisi, di mana medan paling kuat berada di pusat lilitan karena medan magnet dari setiap lilitan saling memperkuat. Di luar pusat, medan melemah karena medan dari lilitan tidak lagi terfokus ke satu arah. Ketika kumparan tidak dialiri arus, medan magnet hanya dipengaruhi oleh medan magnet bumi, sehingga jarum kompas menunjukkan arah utara-selatan. Namun, saat arus mengalir, medan magnet dari lilitan akan muncul dan memengaruhi arah jarum kompas sesuai dengan medan yang terbentuk. Selanjutnya masuk ke percobaan yang ketiga. Nah, dari hasil praktikum dapat dilihatnya melalui data pengamatan dari PPT. Dari hasil praktikum ini didapatkan hubungan arus terhadap sudut. Nah, hubungan arus terhadap sudut itu berbanding lurus. Jadi semakin besar arus, maka sudutnya juga akan semakin besar. Dapat dilihat bahwa semakin besar arus itu semakin besar juga sudutnya. Dari hasil pengukuran tersebut dapat menghitung medan magnet bumi. Didapatkan nilai magnet bumi yang tertera pada PPT. Di situ ada hasil literatur dengan sumber, yaitu PyPox. Hasil dari praktikum didapatkan medan magnet bumi yang memang tidak tepat jika dibandingkan dengan hasil literatur. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah dari sudut, kompas, dan lingkungan. Saat pengukuran sudut itu harus benar-benar teliti. Jadi ketika pembacaan sudut itu harus paralaks karena akan sangat berpengaruh terhadap hasil. Kompas yang digunakan itu harus benar-benar sejajar atau datar, tidak boleh miring. Karena nanti jarum kompas akan mengikuti gravitasi bumi. Selanjutnya itu dari faktor lingkungan, yaitu harus diminimalisir terkait angin dan juga getaran karena jarum kompas itu akan sangat sensitif. Untuk memudahkan pembacaan, di sini terdapat grafik kuat arus terhadap tan theta. Dan di sini bahwa kuat arus itu berbanding lurus dengan sudutnya. Jadi semakin besar arusnya, maka sudutnya juga akan semakin besar.
Ketika arus listrik mengalir melalui kawat lurus, arus tersebut menciptakan medan magnet di sekitar kawat. Nah, medan magnet ini berbentuk melingkar dengan arah yang ditentukan oleh aturan tangan kanan. Jika kawat tersebut diletakkan di dekat kompas, medan magnet dari kawat akan berinteraksi dengan magnet bumi yang sudah ada. Interaksi antara medan magnet kawat dan medan magnet bumi menyebabkan jarum kompas menyimpang dari posisi awalnya. Itu membentuk sudut tertentu. Besar sudut penyimpangan ini bergantung pada kuatnya medan magnet yang dihasilkan kawat, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh besar arus listrik yang mengalir. Semakin besar arus, maka semakin kuat medan magnetnya, dan semakin besar pula sudut penyimpangannya. Selanjutnya, ada pengukuran dengan variabel bebasnya itu jarak dan arusnya konstan. Dari sini dapat dilihat bahwa semakin besar atau jauhnya jarak, maka semakin kecil sudutnya. Hal ini jarak berbanding terbalik dengan sudutnya. Semakin jauh jarak dari kawat berarus, medan yang dihasilkan kawat akan semakin melemah. Akibatnya, medan magnet bumi menjadi lebih dominan, sehingga sudut kompas mengecil karena jarum lebih sejajar dengan medan magnet bumi. Dari hasil analisis data didapatkan hasil medan magnet bumi yang mendekati dari hasil literatur, namun memang yang lainnya cukup jauh. Hal tersebut itu memang disebabkan oleh beberapa faktor yang saya sebutkan sebelumnya. Untuk memudahkan analisis, di sini terdapat grafik jarak terhadap sudutnya. Di sini jarak berbanding terbalik dengan sudutnya. Semakin besar jaraknya, maka sudutnya itu akan semakin kecil. Baik, berarti semakin dekat kompas dengan kawat berarus, medan magnet yang dirasakan kompas itu tadi semakin kuat, sehingga sudut penyimpangannya itu akan semakin besar. Nah, tapi sebaliknya, semakin jauh jaraknya, medan magnet itu melemah dan sudut penyimpangan menjadi lebih kecil. Artinya, sudut penyimpangan itu berbanding terbalik dengan jaraknya. Adapun kesimpulan dari hasil praktikum ini adalah sudut penyimpangan pada kompas itu dipengaruhi oleh arus listrik dan jarak dari kawat. Semakin besar arus yang mengalir, medan magnet kawat semakin kuat, sehingga sudut penyimpangannya bertambah. Sebaliknya, semakin jauh jarak kompas dari kawat, medan magnet melemah dan sudut penyimpangan berkurang. Dengan demikian, sudut berbanding lurus dengan arus dan berbanding terbalik dengan jarak. Hasil percobaan menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh itu tidak sepenuhnya sesuai dengan hasil literatur, tetapi masih mendekati dengan medan magnet bumi yang berada pada OD yang sama, yaitu 10/5 seperti yang diperoleh dari aplikasi Firefox. Ketidaktepatan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemiringan kompas, ketelitian pembacaan sudut, dan gangguan eksternal seperti angin. Baik, cukup sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.